Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu, mereka melacur di Mesir, mereka melacur pada masa mudanya di sana, buah dedenya diremas-remas dan lidah keperawanannya dipegang-pegang. Namun yang tertua Oholah dan nama adiknya Oholiab, mereka milikku, mereka melahirkan anak-anak lelakiku dan perempuan, mengenai nama mereka Oholah ialah Iya. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah ini adalah kitab suci firman Tuhan menurut Anda? Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah aku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Apa pula tuh? Ini kata perintah nih, ini kata perintah nih, perkaos lah ya. Bukan perumpamaan lagi, tapi kata perintah. Apa tanggapan Mbak? Apakah ini kitab suci firman Tuhan? Alkitab itu nggak bisa dibaca satu-satu kayak satu-satu ayat, karena Alkitab itu berurutan. Jadi kalau kita baca cuma satu ayat, kita akan nggak ngerti. Jadi Pak Ustadz kalau baca itu jangan setengah-setengah. Ini bukan yang seperti itu, bukan. Tetapi ini bukan masalah yang Anda katakan tadi. Ya, ini masalah mengabarkan Yesus baik dengan tujuan palsu, dengan maksud palsu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku tetap bersuka cita, kata Paulus. Oke? Oh. Filipi 1 nomor 18. Nanti pula saya bukakan Roma 3 nomor 7 oleh dustaku. Kan gitu, kebanyakan dusta. Jadi Mbak, ya, kalau di Islam boleh berbohong dalam 3 hal, ya, dalam 3 hal di luar konteks agama, ya. Tapi sayangnya Kristen Mbak boleh berbohong dalam segala hal. Boleh ayatnya yang mengatakan boleh berbohong dalam segala hal, itu boleh. Ya, dengan gini Mbak, dengan maksud palsu itu dengan cara kayak gimana pun dalam segala hal yang palsu. Enggak, maksudnya gini, boleh dinampakkan karena aku gak pernah lihat, aku tuh sering baca juga, cuman aku gak pernah nemu tuh ayat ini boleh berbohong dalam segala hal, nggak ada kata-kata begitu. Nih. Tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya, maksud palsu ini Pak, maksudnya kayak gimana? Ya, gimana pun caranya, ya, meskipun kibul kan gitu. Menghalalkan segala cara dengan maksud palsu, yang penting dikabarkan itu Yesus gitu. Itu dalam Filipi berapa? Filipi 1:18 gitu Mbak ya. Mbak, saya punya bonus buat Mbak. Apa? Mbak tahu nggak di kitab Anda, saya tanya dulu dah. Anda itu sering baca kitab Anda nggak? Iya, sering. Sering. Boleh bacakan ini. Ini kitab Anda ya. Bentar ya Mbak ya. Ini saya buka di fisik langsung ya. Biar percaya gitu. Bentar ya teman-teman. Nih. Nah, ini Mbak. Nih. Nah, tolong Mbak dibacain dong. Nih, yang di layar. Nih, Yehezkiel 23. Kita baca ini aja dah. Yang mana?
Ini yang di layar saya tunjukin. Dari satu. Ayat yang pertama. Hmm. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua perempuan anak dari satu ibu, mereka melacur di Mesir, mereka melacur pada masa mudanya di sana, buah dedenya diremas-remas dan lidah keperawanannya dipegang-pegang. Namun yang tertua Oholah dan nama adiknya Oholabi, mereka milikku, mereka melahirkan anak-anak lelakiku dan perempuan, mengenai nama mereka Oholah ialah Iya. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah ini adalah kitab suci firman Tuhan menurut Anda? Nah, itu cuman perumpamaan. Nah, di situ Perumpamaan. Iya. keseluruhannya itu. Baik. Ah, kalau yang ini, Jadi Tuhan itu memakai perumpamaan dia bersaudara Ohala dan Ohaliba untuk menggambarkan ketidaksetiaan Samaria dan Yerusalem terhadap perjanjiannya. Itu perumpamaan. Oke. Kalau ini perumpamaan juga atau kayak gimana? Coba Anda baca. Nih. Coba bacain. Ayat berapa? Hakim 19:24. Tuh di layar saya tampilkan tuh. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah aku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Apa pula tuh? Ini kata perintah nih, ini kata perintah nih, perkaos lah ya. Bukan perumpamaan lagi, tapi kata perintah. Apa tanggapan Mbak? Apakah ini kitab suci firman Tuhan? Katanya kisah tragis seorang Lewi ya yang singgah di Gibea. Nah, itu ayat itu maksudnya itu menunjukkan betapa rusaknya moral orang-orang itu pada zaman itu di Gibea itu. Maka mereka itu jahat banget, kayak sudah begitu jahat dan tidak mengenal lagi nilai-nilai keadilan dan kehormatan. Tawaran untuk menyerahkan perempuan-perempuan agar tamu laki-lakinya juga selamat gitu. Ya, apa maksudnya gitu? Kok masa kitab suci memerintahkan perkaos lah? Kayak gimana? Itu kan kisah tragisnya Lewi. Itu kisah tragisnya Lewi. Kisah tragisnya Lewi. Kira-kira ya, kalau menurut Anda, jika itu adalah firman Tuhan, jika itu adalah firman Tuhan, tragis moral yang diceritakan kembali dalam Alkitab, kisah tragis yang orang pada saat itu menurun, jadi mereka nggak tahu yang namanya moral, mereka nggak tahu yang namanya ya kayak gitu, yang moral, nggak ada moral kayak gitu. Wow, ya. Sebenarnya saya tahu ya itu ceritanya tentang apa. Yang saya pertanyakan sama Anda, ya, sama Anda nih, ya, apakah betul firman Tuhan kayak gitu? Masa bahasanya terlalu vulgar gitu? Mbak? Hello? Ya gimana? Iya, apakah firman Tuhan pakai bahasa vulgar seperti itu menurut Anda? Nah, itu tuh ya kenapa ditulis dalam firman Tuhan itu untuk menutupi dosa-dosa umatnya, atas kehancuran moral-moral pada saat itu. Dia menceritakan ya baik buruknya moralnya itu. Jadi itu ceritanya ini, Mbak. Saya tahu konteks ceritanya. Yang saya tanyakan sama Anda, kira-kira
Tuhan itu berfirman dengan bahasa vulgar atau tidak gitu? Itu kan diterjemahkan Oh. bahasa. Baik, kalau itu diterjemahkan menurut Anda ya seperti itulah bahasa terjemahan ya, terlalu vulgar gitu. Ya tidak bisa dan tidak cocok disebut kitab suci, Mbak. Coba kalau itu dibacain pakai toa gimana? Terus yang dengar anak-anak sama wanita.